Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali menyaksikan Publika bersama saya Erwin Syah. Pemirsa, di era perkembangan teknologi saat ini termasuk yang juga terus berkembang yaitu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI begitu. Tentu tidak dapat kita bendung perkembangannya dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk juga di sektor pendidikan. Lantas seperti apakah pengaruh dari Artificial Intelligence ini terhadap dunia pendidikan khususnya di Kalimantan Timur? Bersama kami sudah hadir narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Kalimantan Timur termasuk juga yang hadir secara virtual. Langsung saya perkenalkan yang pertama secara virtual melalui aplikasi panggilan video sudah bergabung bersama kami Ibu Hetifah Syaifudian, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat sore Ibu Hetifah. Selamat sore Mas Erwin Syah dan juga para narasumber, Pak Ajrin, Pak Yahya, dan para pemirsa TVRI Kaltim, minal aidin wal faizin sekalian. Baik, mohon maaf lahir dan batin Ibu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, berikutnya kami perkenalkan narasumber yang kedua adalah Bapak Ajrin, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Ajrin. Selamat sore. Ya. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Baik, berikutnya juga bersama kami Bapak Muhammad Yahya, Ketua SLCC PGRI Kaltim, Duta Teknologi Kemdikbud. Selamat sore Pak Yahya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, Bapak-Bapak masih di suasana. Sama-sama, Mas Erwin, Bu Hetifah. Baik, dan pemirsa seperti biasa sebelum kami awali Publika 1, tayangan pengantar juga sudah kami siapkan untuk Anda. Mari kita saksikan bersama berikut ini. Kita telah memasuki era Artificial Intelligence atau AI yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Era AI memang membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. AI dapat menjadi peluang besar bagi dunia pendidikan jika digunakan dengan tepat, namun juga dapat menjadi ancaman jika tidak digunakan dengan bijak. Lantas bagaimanakah strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan kehadiran AI tidak menjadi ancaman di dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Baru saja kita saksikan bersama satu tayangan pengantar untuk mengawali Publika, pemirsa. Kami mulai perbincangan ini, era AI, peluang atau ancaman bagi pendidikan. Sebelum saya ke narasumber lainnya, kembali ke Bu Hetifah terkait dengan kebijakan mungkin begitu Bu. DPR RI sendiri seperti apa melihat perkembangan teknologi ini? Apakah juga terdapat kebijakan-kebijakan terkait dalam pemanfaatan teknologi khususnya AI dalam dunia pendidikan? Bagaimana Ibu? Jadi guru tuh jangan melihat ini tuh sebagai musuh aja gitu, tapi dia juga bisa memberikan tugas-tugas ke siswa, bahkan siswa itu kritisnya adalah bagaimana misalnya menggunakan prompt tertentu untuk mencari solusi tertentu. Dia boleh aja dibebaskan menggunakan asisten melalui AI gitu ya, tetapi gurunya memberi tugasnya, jadi disitulah otentisitas dia mengajar sih tetap tidak hilang gitu. Jadi bukan itu digantikan oleh AI, tapi bagaimana guru itu menjadi pendamping. Mungkin nanti Pak Yahya bisa menceritakan nih pengalaman beliau sendiri gitu ya menghadapi tantangan ini gitu ya. Iya, baik. Saya ingin beralih ke Pak Ajrin kemudian. Pak Ajrin, sama seperti pertanyaannya Pak. Seperti apa Bapak melihat perkembangan AI ini mungkin dari kacamata Dewan Pendidikan Kalimantan Timur khususnya bagi perkembangan pendidikan di daerah ini Pak? Iya. Semua tenaga pendidik di Kalimantan Timur secepatnya harus mengikuti arus ini. Iya, baik. Ke Pak Yahya kemudian Ketua SLCC, ini Smart Learning and Character Center PGRI Kaltim, juga Duta Teknologi Kemdikbud begitu Pak ya? Betul. Mungkin kita sedikit berkenalan Pak mengenai SLCC ini seperti apa kegiatannya, kaitannya dalam perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Ya baik, terima kasih Mas Erwin. SLCC ini merupakan singkatan dari Smart Learning and Character Center, yaitu perangkat organisasi, salah satu perangkat organisasi PGRI, ada perangkat-perangkat yang lain, yaitu ada APKS, ada Perempuan PGRI. Nah, SLCC ini dibentuk dalam rangka fokus pada upaya peningkatan pengembangan kompetensi guru, serta pengembangan karakter peserta didik.
Nah, di sini saya ditunjuk untuk menjadi ketua di periode 2025 sampai 2030 mendatang untuk membidangi hal ini, dan selama ini sudah ada kegiatan-kegiatan sementara yang kita lakukan, yaitu membuat semacam podcast berbasis AI yang saya namakan Sidai, Sinau dengan AI. Seminggu 3 kali, kemarin selama bulan Ramadan setiap hari full itu ngaji bareng AI di channel SLCC, TikTok, dan Rumah Belajar Kaltim. Itu sudah kita lakukan pemanfaatan AI untuk media podcast, ya, acara diskusi seperti ini. Tapi narasumbernya adalah AI. Sudah kita lakukan. Ini menarik, nanti kita akan bahas juga begitu Pak. Ada inovasi-inovasi yang terus dilakukan dalam rangka pengembangan ataupun juga perkembangan dunia pendidikan. Kami akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Publika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan perbincangan mengenai era AI, apakah ini menjadi peluang atau ancaman bagi dunia pendidikan khususnya di Kalimantan Timur. Kami lanjutkan perbincangan ini, saya ingin kembali ke Pak Yahya. Tadi agak sedikit terpotong begitu Pak ya. Pak Yahya mungkin bisa disampaikan lagi Pak, kegiatannya, kemudian tadi salah satunya adalah melalui platform seperti media sosial, ada TikTok, ada YouTube juga begitu Pak ya. Betul. Supaya juga bisa dinikmati secara luas, tidak hanya masyarakat Kaltim saja. Apalagi mungkin kegiatan yang dilakukan Pak? Ya, karena di SLCC ini baru terbentuk dalam beberapa bulan ini Pak sebelum puasa lah. Jadi selama bulan puasa kemarin kita ngadain kegiatan full, yaitu ngaji bareng AI tadi. Kemudian setelah bulan puasa kita lanjutkan juga, cuma frekuensinya agak kita kurangi, yaitu seminggu 3 kali karena kesibukan kita. Tentunya nanti ada upaya kegiatan-kegiatan lain, baik yang bersifat webinar maupun offline, untuk peningkatan kompetensi guru, bagaimana AI ini bukan menjadi sebuah ancaman tetapi menjadi sebuah tantangan baru, peluang baru yang bisa membantu guru dan siswa untuk pendidikan yang lebih bermutu seperti itu. Nah, seperti itu nanti bagaimana mungkin programnya ataupun juga kegiatannya begitu, serta materi apa saja sih Pak yang akan disiapkan dalam rangka memberikan webinar ataupun juga sosialisasi, edukasi juga kepada guru agar dapat memanfaatkan AI ini secara maksimal? Ya, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah merumuskan silabus. AI ini akan masuk mata pelajaran di SD, SMA, SMP, hingga SMK. Di SD mulai jenjang kelas 4 sampai 6. AI dan coding ini sudah akan masuk di mulai tahun ajaran baru bulan Juli nanti. Kemudian draft susunan daripada silabusnya udah ada ya, nanti mungkin nanti ada penyempurnaan. Tingkat SD nanti akan diberi apa, kemudian tingkat SMP akan diberi apa, SMA dan SMK juga ada, itu bertingkat, saya lihat di situ draftnya, dan sudah ada kajian akademisnya. Nah, tentunya nanti kita dalam kegiatan pelatihan atau webinar ke rekan-rekan guru juga mengacu pada silabus yang sedang di draftnya udah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seperti itu. Lalu untuk gurunya sendiri Pak, ini apakah guru mata pelajaran khusus misalnya ataupun juga nanti wali kelas juga bisa mengajarkannya mata pelajaran AI tersebut, seperti apa Pak? Ya, kalau untuk SD kan ada guru kelas itu ya, guru kelas tentunya yang mau ada basicnya, ada basicnya ke sana. Yang dasar-dasar masih begitu Pak? Ada basic ke sana, yang berminat juga di sana, begitu juga di jenjang yang lain. Kalau di SMA, SMK ada mapel informatika. Itu bisa include masuk di mapel informatika. Kebetulan saya ngajar di informatika juga di SMK Negeri 1 Samarinda. Di sana ada dasar-dasar pemrograman, kemudian ada berpikir komputasi, logika, itu sudah masuk di mapel informatika. Sehingga ketika nanti ada mapel coding dan AI, insya Allah nanti tinggal menambahkan, menyempurnakan, serta memperdalam materi seperti itu. Baik, Pak Ajrin, sebelum ke Ibu Heti Pak, mungkin bisa memberi tanggapan, artinya para guru pun ini juga harus siap begitu Pak ya, dengan adanya mata pelajaran baru khusus AI dan coding ini begitu untuk bisa dipelajari dan kemudian mengajarkan kepada para siswa. Saya pikir tadi dengan Pak Yahya sudah dikatakan bahwa sudah ada draft-draft yang disusun oleh kementerian. Nah, ini nanti kita berharap juga di Kalimantan Timur jangan sampai yang di perkotaan mungkin lebih laju, meskipun AI ini kalau bagi siswa ya sudah merata sampai ke daerah terpencil pun sudah bisa dinikmati gitu ya. Nah, ini mungkin perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus bagi kayak sahabat di sebelah kanan ini, mungkin ada ide-ide untuk memberikan
membagi ilmu ini supaya percepatan ini terjadi keseimbangan. Ya. Baik. Saya ingin kembali ke Bu Hetiva. Bu Hetiva juga mungkin bisa langsung memberi tanggapan Ibu terkait apa yang tadi sudah disampaikan sejumlah kegiatan atau juga program yang akan dilakukan untuk mendukung perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Silakan Bu. Menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini, dan saya tentu saja kita semua berharap Kalimantan Timur juga termasuk yang terdepan. Jangan ditinggal guru-guru juga gitu. Jadi Dewan Pendidikan maupun tadi SLCC PGRI bisa menjadi mentor bagi guru-guru kita, dan pemerintah pun juga saya kira baik Dinas Pendidikan maupun Kementerian, saya ingin ingatkan gitu ya, berikanlah kesempatan bagi guru-guru untuk reskilling, mempelajari gitu ya skill baru yang mungkin saat ini belum mereka kuasai. Makasih Pak Ajrin, Pak Yahya, yuk Mas Erwin. Sama-sama Bu. Sama-sama. Baik, kami lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin kembali ke Pak Yahya. Pak Yahya, ini kemudian memang tantangannya luar biasa begitu, penggunaan teknologi AI bagi masyarakat, termasuk juga para tenaga pendidik kepada peserta didik. Belum lagi kita berbicara masalah fasilitas dan juga masalah koneksi jaringan internet juga begitu yang masih menjadi PR, kendala di daerah kita. Bagaimana Bapak melihat kondisi ini dan memaksimalkan kondisi ini supaya tetap bisa berlangsung begitu proses penyebarluasan informasi terkait AI ini? Ya, dalam rangka hal ini tentunya pemerintah sudah mengantisipasi. Kan pemerintah tadi saya katakan akan memberlakukan mapel AI dan coding di baik SD hingga SMP, SMA, SMK ya. Nah, sekarang tahapan yang sudah dilakukan pemerintah adalah mendata lembaga-lembaga diklat yang siap mendiklat guru-guru. Jadi lembaga-lembaga diklat itu boleh LPK atau LKP, lembaga kursus, atau organisasi profesi seperti PGRI. Dan organisasi profesi yang lain itu bisa mendaftar sebagai lembaga diklat dalam hal itu. Ini dibuka sampai tanggal 17 April. Kemudian nanti ada seleksi dan verifikasi dari pusat, lembaga-lembaga mana yang nanti dinyatakan lolos verifikasi. Nah, kemudian di tahapan berikutnya adalah nanti guru mendaftar ke lembaga tersebut untuk dilatih, untuk di training terkait dengan AI dan coding sekitar bulan Mei gitu ya, Mei Juni, sehingga bulan Juli itu mereka sudah siap terjun di lapangan untuk mengajar mapel baru tadi, AI dan coding tadi. Dan itu ya timeline yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, dan kita tentunya sebagai organisasi profesi juga memfollow up tentang itu untuk mensupport kegiatan pemerintah. Nah, ini targetnya sendiri apakah seluruh guru di Kalimantan Timur begitu Pak untuk tahun ajaran baru ini, atau bagaimana melihat kondisinya juga begitu saat ini yang ada keterbatasan di sejumlah daerah? Ya, tentunya tidak semua guru ya, katakanlah di SMK saya SMK Negeri 1 Samarinda ada 100 guru kan ya, tentunya guru-guru bidang tertentu gitu ya, guru bidang tertentu. Dan ada tadi beberapa juga ada sekolah piloting tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Hetiva kan, yang sudah ditunjuk menjadi pilot project untuk mengimplementasikan itu. Tentunya ke depannya ya diharapkan semua sekolah bisa mengimplementasikan, menerapkan coding dan AI ini di sekolah masing-masing. Artinya ada kemungkinan bertahap terlebih dahulu mungkin begitu Pak? Betul sekali ya, salah bertahap. Iya, baik. Pak Ajrin ini tantangannya baru lagi begitu ya, ada mata pelajaran baru dan para guru pun juga akhirnya mempelajari hal-hal baru juga dalam rangka nanti menyebarluaskan informasi ini kepada peserta didik. Seperti apa Bapak melihat kesiapan fasilitasnya juga begitu Pak, sarana dan prasarana saat ini di Kaltim? Kalimantan Timur, kalau berkaitan dengan fasilitas, saya pikir fasilitas kita sudah kategorinya mencukupi gitu ya. Apalagi untuk melatih yang berkaitan dengan pelatihan guru dengan mapel yang baru tadi, saya pikir Kalimantan Timur sudah siap. Baik, kita akan kembali jeda sejenak pemirsa, setelah pariwara berikut akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Publika.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami masih berbincang mengenai era AI, apakah menjadi peluang atau ancaman bagi pendidikan di Kalimantan Timur. Di segmen terakhir ini akan kami lanjutkan perbincangan. Saya kembali bertanya kepada Pak Yahya. Tadi kita sempat berbincang begitu Pak ya. Pak Yahya juga kerap kali melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi juga kepada para guru ataupun juga masyarakat kaitannya dalam bidang teknologi. Ini mungkin bisa disampaikan seperti apa Pak di kabupaten kota begitu, animo para guru sendiri untuk belajar hal-hal baru kaitannya dengan AI dan teknologi, sampai ke pelosok-pelosok juga mungkin kegiatan yang sudah dilakukan Pak Yahya seperti apa sejauh ini Pak? Ya. Alhamdulillah di Kalimantan Timur sendiri animo masyarakat terhadap teknologi, terhadap AI ini sangat melek ya. Mereka sangat antusias dan di beberapa sekolah bahkan sampai ke Mahakam Ulu itu sempat saya 2 kali ke sana itu memberikan training-training ke teman-teman di Mahakam Ulu untuk juga bisa menikmati bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat bagi siswanya, dan di sana saya rasa internetnya juga cukup bagus ya, YouTube juga jalan tidak buffer sehingga sangat mungkin sekali ketika mata pelajaran AI maupun coding dan teknologi ini juga diterapkan di pelosok sana, misalnya di Mahakam Ulu yang saya pernah datang itu di SMA 1 Ujoh Bilang di sana seperti itu. Dan mereka antusias begitu antusias sekali ya. Antusias dan mereka juga punya perangkatnya juga canggih-canggih, teman-teman gurunya bahkan mungkin perangkat saya sebagai instruktur kalah dengan perangkat mereka seperti itu. Iya. Itu menjadi apa ya, secerca harapan juga begitu ya Pak Ajrin ya, kita melihat masyarakat khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu yang begitu antusias juga. Bagaimana Bapak melihat ini juga menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus berkembang Pak? Iya. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Pak Yahya tadi bahwa Mahakam Ulu lebih berkecondongan dia mengundang instruktur lah katakan gitu atau pelatihnya lah ke sana ya, ini memang sangat menarik sekali. Dan dari segi kos gitu ya, dari segi kos kan ini yang didatangkan kan lebih sedikit nih daripada yang berangkat. Nah itu juga perlu untuk kawan-kawan kita di daerah lain untuk menjadikan bahan pemikiran dalam rangka percepatan kita ini di dalam rangka menelusuri program AI ini. Itu mungkin dari kita. Baik, sedikit mungkin Pak terkait juga dengan pembangunan karakter murid ataupun juga peserta didik begitu kaitannya dengan AI yang kita tahu memang sangat memudahkan banyak hal begitu dalam rangka baik itu proses pembelajaran ataupun juga mencari informasi, referensi bahkan begitu. Bagaimana Bapak melihat kemudian AI ini juga memberi pengaruh terhadap perkembangan karakter anak ataupun juga murid ini Pak, agar tentunya harapannya tetap sesuai dengan harapan bagi kita begitu karakter yang baik dari perkembangan AI ini. Kembali ya, pemanfaatan teknologi ini sebenarnya ya kalau kita melihat dari dampak ada juga ini. Kalau dia menerima tugas gitu ya, dia menerima tugas kan dia bisa dengan instan ini mendapatkan jawaban. Kalau ini juga terus-menerus kita biarkan, saya pikir ini perlu ada inovasi di tingkat satuan pendidikan. Kalau ini terus-menerus kita gunakan juga ini bisa-bisa tingkat berpikir kritis generasi emas yang kita harapkan pada 2045 bisa terkikis. Kita mengalami kemarin musibah wabah ya, selama 2 tahun kan kita merasakan bahwa belajar jarak jauh nih yang diberikan oleh pihak satuan pendidikan kepada peserta didiknya tidak juga bisa maksimal tanpa pengawasan, tanpa pendampingan yang ini. Oleh karenanya tetap saya kembali kepada peran Bapak dan Ibu guru sangat-sangat dominan di sini. Iya. Pak Yahya mungkin ada tanggapannya terkait dengan menjaga karakter peserta didik ataupun juga murid ini. Ya, berbicara tentang karakter peserta didik ini, kementerian yang baru, Pak Menteri yang baru kita sudah meluncurkan sebuah program yang namanya kita sebut dengan P7, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini program ini melengkapi program sebelumnya dulu ada yang namanya P5 gitu ya.
Dan sebelumnya lagi ada P4, mungkin zaman Pak Ajrin, zaman saya ada P4, mungkin pola-pola Mas Erwin sempat mengalami P4 waktu sekolah. Iya, sempat Pak. Kemudian ada P5, dan sekarang ada P7 ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi di situ memberikan panduan tentang pembentukan karakter siswa, mulai dari harus bangun pagi, bangun cepat tadi kan, kemudian beribadah, kemudian berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga tidur malam tidur cepat itu diatur di dalam pembinaan karakter. Ya sifatnya itu bukan di dalam pelajaran, tetapi itu sifatnya sebuah himbauan yang diharapkan sekolah menerapkan itu. 7 kebiasaan anak Indonesia. Melatih kedisiplinan juga begitu Pak ya? Betul, di dalamnya ada kedisiplinan seperti kan bangun pagi itu kan tentunya kedisiplinan yang ditekankan, termasuk beribadah itu kan ada kedisiplinan. Di dalamnya tadi ada beribadah. Ini yang sudah mulai kemarin diluncurkan tanggal 27 Desember. Nah, kemudian baru-baru ini juga sudah diluncurkan juga buku pedomannya sehingga bisa melakukan. Nah, di sekolah saya sendiri di SMK Negeri 1 Samarinda ini juga sudah melakukan apa yang kita sebut dengan perjusa. Perkemahan Jumat Sabtu ini kita polakan seperti retreat kementerian. Kemarin menteri kan di retreat nih, gubernur, bupati juga wali kota di retreatnya. Kita buat semacam retreat. Jadi anak-anak bermalam 1 hari 1 malam bermalamnya di kelas. Jadi tidur di kelas, nanti diawasi guru sehingga kita bisa memastikan anak-anak tidur jam berapa. Kita bisa itu tanpa gawai gitu Pak, tanpa gadget, handphone nggak ada gitu ya? Pas jam 9 atau setengah 10 gawe diletakkan tidur di kelas. Kemudian kita susun kegiatannya mulai dari pagi, sore itu kegiatan apa. Jadi kita polakan retreat untuk dalam rangka mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Iya, ini menarik, tapi juga mungkin bisa kita bahas di pertemuan lainnya begitu Pak ya, karena waktu kita terbatas untuk sore hari ini. Terakhir mungkin saya minta pernyataan penutup dari Pak Ajrin terlebih dahulu, silakan Pak untuk memberikan kesimpulan dari perbincangan kita. Kesimpulan dari perbincangan kita, ya kita berharap bahwa program AI ini benar-benar mungkin perlu dorongan dari semua stakeholder pendidikan untuk percepatan informasi ini kepada para pendidik kita di Kalimantan Timur, sehingga sekali lagi saya katakan bahwa kita berharap mudah-mudahan kita bisa berdiri ke depan di dalam rangka kita mengayomi tingkat kemajuan teknologi yang bisa membantu kita di dalam penyelesaian percepatan pekerjaan. Terima kasih. Pak Muhammad Yahya, terakhir. Ya, dengan adanya perkembangan teknologi, terutama teknologi AI, kita harus mereposisi peran guru. Guru tidak sekedar sebagai transfer knowledge, tapi guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai advisor yang mendorong pembinaan karakter lebih ditekankan sehingga nanti ke depannya AI ini bukan menjadi sebuah ancaman, tapi sebuah tantangan dan peluang seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad Yahya, Ketua SLCC PGRI Kaltim dan juga Duta Teknologi Kemdikbud. Terima kasih Pak Ajrin, Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Timur. Dan sampai di sini pemirsa perjumpaan kita kali ini di Dialog Publika. Terima kasih banyak juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.